Ketemu lagi di Sharing Santai hari ini bersama Fahri Muharam. Halo. Bener kan ya nama lu Fahri Muharam? Betul, Iya. Fahri Muharam. Gokil, namanya sih agama banget. Aslinya juga dong. Tapi nggak tahu agamanya nih. Islam, alhamdulillah. Udahlah, jangan tiba-tiba agama, Bang. Mak gue guru ngaji. Mak gue tuh guru ngaji anak kecil dulu ya. Kenapa rata-rata orang kalau susah anaknya stand up ya? Ya, haji. Ya. Ya kalau mak gue sibuk ngajarin gue nggak di sini kan. Iya bener. Kopi gue mana yang ini? Itu. Jadi dalam rangka apa nih Fahri main ke rumah gue nih? Gua pengen bikin show, Bang. Mau promo. Langsung bilang aja lah, gua mau promo. Spesial show gua Digital Native tanggal 3 Agustus 2024. Oke, terima kasih Fahri sudah main ke sini. Thank you, Bang Remy. Dadah semua. Anjir gua kereta empet-empetan lu. Ngobrol 2 menit. Dari Jakarta ya? Dari mana sih? Dari mana? Rumah gua tuh di Mampang. Mampang tuh keretanya berarti apa sih itu? Gua ke stasiun Kalibata. Oh, Gojek dulu dong itu berarti. Ya minta anterin adalah saudara. Oh, dari Kalibata berarti. Terus udah naik stasiun ke Bojonggede kan. Nah terus naik Gojek. Gue boleh kasih tahu alamat Gojeknya? Nggak apa-apa, boleh. Aman aja sama gue. Kan di gerbang nggak bisa masuk. Enggak, ininya QR-nya lagi rusak. Oh iya. Jadi gue tadi masuk aja. Gue udah ngambil HP, boleh katanya. Oh, iya. Ya, nggak bisa sembarangan masuk lah ke sini malah. Tapi itu bener loh. Tadi kan gue naik Gojek kan. Gojeknya tuh gerutu. Kompleks ini memang repot, Mas. Iya. Satpam. Karena kalau Gojek harus titip KTP. Iya, dia marah-marah tadi di jalanan kata gue ngoceh mulu Ribetnya anjing. gitu. Tapi dalam rangka mau bikin show yang kedua nih. Yang kedua ini, Yang pertama judulnya apa? Generation Gap. Generation Gap. Itu seputar apa tuh yang pertama itu? Kalau ya Generation Gap itu ya kayak istilahnya sih perbedaan antar generasi lah. Gue ngebahas 3 generasi tuh, Gen Z, generasi X, milenial dan milenial, milenial itu ya. Terus kalau secara topiknya ada keluarga, ada moral, teknologi, ada banyak topik di situ. Nah, salah satu subtopiknya teknologi itu gua pers lagi jadi 1 jam di Digital Native ini. Luar biasa, 3 generasi ya. Gue tuh tahun kemarin kayaknya juga lagi seneng sama konten-konten yang ngomongin generasi-generasi yang 3 lapis itu. Generasi, kalau kita kan hitungannya apa? Milenial ya? Gue 99 Gen Z gua. Hitungannya Gen Z? Gue Gen Z. Lu tahun berapa? 92. 92 tuh masih milenial. Milenial ya? X itu. Iya, milenial tuh katanya kan kaum praktisi. Ya. Kalau yang Gen Z itu kaum apa namanya ya? Kalau yang baru-baru tuh hitungannya apa sih? Kalau baru melakukan sesuatu, bukan baru melakukan sesuatu yang kayak perubahan tuh adanya di dia gitu. Progresif. Bukan, bahasanya bukan progresif apa ya gitu ya. Kayak pokoknya sesuatu yang ngasih kebaruan terus lah pokoknya gitu. Nah kalau yang di atasnya gua itu generasi yang mapan. Iya generasi bedanya tuh dari misalnya kayak teknologi gitu ya. Teknologi tuh kalau nggak ada generasi yang muda nih nggak akan ada inovasi gitu. Kan justru kita kan promo di TikTok tuh ternyata rame ya gitu. Modal joget tuh ternyata bisa kaya ya gitu. Nggak cuman bisa jadi ngajarin nama baik doang gitu. Sebenarnya nggak modal joget juga sih, Bang. Apa? Nggak modal, kan itu skill juga, Bang. Iya, mau ngucapin terima kasih lah buat yang nge-give. Anjing, joget kita beda nih. Referensi joget kita beda. Nah, kalau generasi gue tuh generasi praktisi gitu. Kita nggak nemuin apa-apa, tapi kita ikut ngejalanin aja semua gitu. Tapi mapan juga enggak gitu. Jadi nggak punya pengaruh apa-apa. Sementara yang generasi mapan tuh dia udah nggak bikin inovasi, udah nggak ngerasain, misalnya yang dia rasain dulu tuh udah nggak ada sekarang, gitu. Tapi dia punya duit masalahnya. Dan sebenarnya itu tuh salah satu premis gua. Lu tuh udah nggak update di Generation Gap ya, lu tuh udah nggak update. Tapi kenapa standar moralnya masih lu yang pegang gitu? Dunianya kan udah beda anjir. Kalau dia punya duit. Oh iya betul. Jadinya ya mau nggak mau gitu terserah dia aja orang dia yang punya modalnya. Kalau misalnya kata dia gak usah ada TikTok lagi, bisa aja tuh. Bisa. Dia yang punya duitnya, dia yang punya aturannya gitu. Kan hampir diblokir juga TikTok di Amerika. Iya, itu gara-gara generasi yang aduh apaan sih nih gitu, nggak sesuai sama masa jaya gue nih gitu. Oh jadi cara dia mempertahankan masa jaya? Iya, karena udah nggak bisa ngikutin. Nah sementara misalnya kaum gua tuh sebenarnya kalau masalah pengalaman tuh paling oke kaum gua. Misalnya yang seangkatan gua karena semuanya ngerasain gitu. Ini konteksnya teknologi kan?
apapun. Atau apapun. Apapun gitu. Kayak kerja deh gitu. Makanya kan Genji tuh selalu banyak inovasi. Cuman banyaknya kalau buat generasi yang atas-atasnya tuh kayak, ini males banget sih orang disuruh ini nggak mau ngebantah mulu gitu, ngeritik mulu gitu. Karena memang mereka tahu apa yang efisien buat mereka gitu, yang sesuai sama zamannya kan. Ya, anjir. Gue biasanya ketemu milenial tuh ngeluhnya sampai Gen Z kritik mulu sampai situ tuh. Nggak ada yang, oh iya Gen Z kerjanya efisien. Gila. Iya, karena itu sesuai sama apa yang menurut mereka pas di masa mereka kerja gitu. Di masa gua kerja ya gua mah nurut-nurut aja karena nggak ada apa role model untuk memulai inovasi itu, untuk protes tuh nggak ada. Kita taunya ya demo buruh setahun sekali aja gitu. Nggak yang tiap minggu ngeluh sama bos gitu ya. Nah, kalau dari dalam hati aja kan. Iya, dulu, gitu. Dan juga ini Baremin. Situasinya sekarang kita tuh bisa ngelihat akses, oh iya nih orang dapat gaji berapa ya. Iya. Kerjaan gue tuh rata-rata dibayar berapa ya. Iya. Jadi di satu sisi informasi dapat kerja gampang, tapi emang di sisi lain nyari kerja susah. Itu nggak tahu ya Gen Z, permasalahan kompleks sih. Tergantung lu di mana, tergantung orangnya siapa. Iya, makanya banyaknya kan sekarang Gen Z tuh ya udah nggak bisa yang kayak zaman dulu yang diseragami gitu. Kayak zaman dulu kan kaum gue mah kayak bebek gitu, disuruh ke sana sono gitu. Oh, ya. Rame-rame ngelamar ke sono gitu. Gen Z mah disuruh ngelamar mana mau deh. Ya ada LinkedIn, maksudnya mending gue update foto di LinkedIn aja. Iya, mending gua ngebagusin diri ntar perusahaan nyari gua gitu. Atau gua temenan yang banyak ntar biar temen gua inget gua nih kalau ada kerjaan. Networkingnya lebih oke, betul. Iya, mana ada ngelamar pagi-pagi pakai putih hitam, kagak ada gitu. Kayaknya kalau disuruh-suruh gitu. Sebenarnya masih ada sih. Ya kalau yang di daerah-daerah mah ada kayaknya yang Iya. yang HP-nya nggak ada 4G. Iya anjing. Nggak tahu gitu. Anjing. Mulutnya pedes banget, bingung dah ke orang ini. Ya sementara tapi kita semua tuh mau gimana pun dikuasain sama yang di atas gitu, yang apa boomer gitu, yang duitnya udah banyak, usahanya di mana-mana. Kayak segitiga ini kan, megang. segitiga. Jadi yang bawah nih walaupun lebih banyak, lebih gede, lebih kuat, tapi tetap aja intinya lu harus ngikut. Oh kalau itu Mengecil. ini masuk isunya kapitalisme dong. Kalau yang segitiga yang apa namanya kaum pekerja banyak, yang namanya lebih sedang, yang atasnya. Ya borjuis proletar lah. Tapi emang enggak, emang iyalah. Enggak, ini mah dari segi ininya aja, dari segi apa namanya ya gaya berpikir dan gaya hidupnya aja gitu. Jadi di angkatan segini tuh orang-orang ya emang sebebas itu inovasinya, seluas itu. Kalau yang bocah-bocah kecil jadinya emang nggak boleh dilarang, tapi harus diawasin. Regulasinya harus lebih longgar daripada generasi sebelumnya, maksud lo gitu kan? Regulasinya iya, tapi harus nggak bisa yang dilarang gitu. Lu nggak boleh ya foto-foto telanjang, nggak boleh ya gitu, nggak bisa tuh. Tapi membership mah nggak apa-apa lah gitu, jadi ada batasannya lah. Iya, asalkan udah di atas berapa tahun gitu ya. Anjing. Ya kalau larang mah ini milenial banget. Manfaatin teknologi buat kepentingan mesum dia sendiri. Yang zaman dulu susah dia dapet gitu. Ya. Makanya gue nggak setuju juga kalau milenial tuh misalnya ngerasa lebih baik dibanding dulu. Kalau secara praktisi memang kita jauh lebih banyak pengalamannya gitu. Karena kita pernah ngerasain ya dari teknologinya dari zaman masih SMS gitu. Kita udah ngerasain gitu. Dengan komunikasi selambat itu pun kita survive gitu. Ya kan? Jadi wajar kalau banyak milenial ngerasa apaan sih nih disuruh apa namanya di chat malam-malam aja ngeluh gitu. Justru harusnya bersyukur gitu bisa di chat malam-malam tuh. Zaman dulu mah harus nunggu pagi gitu baru ngabarin. Ya, lu masih zaman wartel gitu-gitu gak? Wartel buat telepon rumah gitu-gitu. Ya wifi aja deh telepon rumah, kalau nggak punya telepon rumah nggak punya wifi. Iya, speedy kan waktu itu kan. Gue udah masuk. Jadi zaman itu aja kita survive gitu. Makanya kalau lihat Genji males dikit tuh lu apaan sih gitu bawaannya. Padahal itu ya karena lingkungannya mendukung, teknologinya mendukung, jadi kerjanya lebih efisien kan. Walaupun jadinya ada masalah-masalah lain juga nih. Terlalu cepetnya juga bawa masalah baru gitu kayak sekarang. Ini yang lo bakal dibahas di ini ya berarti ya di show lo. Iya. Masalah-masalah itu. Masalah-masalah baru yang muncul akibat teknologi gitu. Salah satunya apa coba? Ya oke lah kerja tadi. Kerja di mana aja. Sekarang ini gue di jam kerja loh syuting. Tapi karena WFA gitu bisa kerja di mana aja. Cuma jadinya kan masalahnya karena bisa kerja di mana aja harus kerja gue. Ya. Beneran gue pulang dari sini nih udah harus kerja lagi gitu. Buat itu masalah ya? Bukannya bersyukur lu banyak kerjaan. Ada kerjaan. Enggak, Kak. Banyak kerjaan kagak ada yang bersyukur dah kayaknya. Ada kerjaan, ada gaji itu bersyukur, Bang.
Ya tapi kan banyak orang yang emang hobinya kerja gitu. Katanya kan Raffi Ahmad juga hobinya kan kerja dia. Jadi kalau diem tuh malah stres gitu. Jadi harus kemana-mana Iya, kan. jadi Tiba-tiba walaupun- bantuin Marcel gitu-gitu kan maksud lu. Iya betul. Jadi Gitu kan. collab gitu, Iya. nggak apa-apa gitu. Jadi ada orang-orang yang memang senengnya kerja gitu. Ada orang-orang yang kayak gua senengnya di rumah aja. Gitu. Justru kalau dapat kerjaan malah Hustle. males. Lu bukan tipe yang hustle culture gitu ya, yang kerja yang udah 9 to 5 kerja, terus malam nyari kerjaan sampingan, weekend juga kerja, kayak gitu-gitu. Buat apa sih itu? Tapi itu tren loh. Sumpah banyak banget konten kreator yang gue bikin bisnis, biar lu sukses gimana? Kerja 16 jam sehari, sampai 6 hari dalam seminggu gitu-gitu. Nah itu masalahnya ukuran sukses orang tuh beda-beda. Mungkin buat dia apa yang dia udah capai dengan nominal yang dia punya tuh segitu belum gitu. Walaupun mungkin udah punya Ferrari, punya rumah di mana gitu, belum ya? Itu salah nongkrong sih sebenarnya. Nongkrongnya sama yang gitu-gitu. Makanya untuk bikin gue balance ya, gue tuh nongkrongan tuh ada yang misalnya yang kaum-kaum yang seleb-seleb ada gitu, tapi yang kampung-kampung juga ada biar balance. Oh ya, anjing menarik. Jadi kalau misalnya gue lagi ngerasa kayak aduh gue nih nggak bisa apa-apa ya, gue nongkrong tuh sama teman-teman kampung gue gitu. Enggak, mereka yang nggak bisa apa-apa, gue mah bisa nih, ada gak waktunya. Anjir, temenan cuma biar bersyukur. Iya ada gitu-gitu aja. Tapi kalau ngerasa kayak gue terlalu superior gitu, terlalu jumawa akan prestasi gue, akan pencapaian gue, nah gue nongkrong sama yang lebih dari gue. Misalnya sama yang lebih pinter gitu, ngerasa jadinya anjir lihat banyak tahu ya soal ini itu ya, gue kayak nggak tahu apa-apa ya gitu. Atau nongkrong sama yang lebih kaya supaya dia aja punya itu, hidupnya masih gitu-gitu aja, nggak usah punya lah gue. kan konteksnya lebih kaya. Gue pikir dia punya ini, gue pengen. Berarti emang lo kagak ada pencapaian? Bukan gak ada pencapaian, nggak ada pengen nyari mencapai sesuatu gitu. Achievement lu udahlah di sini aja. Menurut gue ya, apa yang kita punya sekarang tuh kalau disyukurin tuh udah lebih dari cukup. Apa yang lu punya? Iya. Kalau kita belum tentu tahu. Iya, apapun yang lu punya juga gitu. Misalnya tanpa harus kita kepengen sama apa yang orang lain punya tuh sebenarnya udah lebih dari cukup gitu. Kayak ini dah, kayak lu masih bisa napas aja udah cukup sebenarnya mah. Anjir. Iya. Ya kan? Kan ada orang yang lu napasnya susah gitu, ngap-ngapan, yang asma, yang bawa apa-apa kayak repot banget ya kalau jadi dia ya gitu. Ya tapi kan Nafas kan satu variabel dalam hidup kan, maksudnya bisa nafas nggak bisa makan percoba juga. Bisa makan tanpa tanpa ada yang perlu ditunggu duitnya, itu juga kan sebuah privilege sebenarnya kan. Dan misalnya kayak gue nih sekarang mau makan tinggal GoFood aja deh gitu. Misalnya terlepas gue dari punya kendaraan, punya apa gitu, tapi mau makan ya udah tinggal pilih aja deh mau apa. Itu kan udah sebuah pencapaian juga gitu, karena banyak orang yang kalau mau makan tuh udah nggak bisa yang milih gitu, dia terima aja nih lagi deh mau apa sih bang gitu, saya apa aja lah gitu. Gue tahu arahnya mau ke situ tuh. Gue udah tahu arah, udah pasti menertawakan korban. Iya, dia nggak milih-milih makanan, dia milih-milih isu untuk makan gitu. Oh ini aktivis apa ya, boleh ada makanannya. Bukan aktivis tuh. Aktivis kan beneran peduli ya teman-teman ya. Ya kan ada juga kan aktivis. Bang, gue mau promo show bang, lu nyerang orang mulu bang. Salah satu konten buat promo mah harus rame dulu. Percuma lu promo di konten yang nggak rame mah percuma. Iya, gue kan kemarin show pertama kan Generation Gap kan, gue ngebahas banyak lah. Terus gue kemarin promo di Panji tuh. Ternyata dia yang komen, dia udah nonton. Yang mana? Generation Gap. Awalnya suka bla bla bla, ujungnya dia nggak suka karena gue ngebahas kemiskinan dan bukan kemiskinan gue. Yang mana kayaknya gue sama sekali nggak mention kemiskinan gitu. Maksud gue yang intensinya nggak ngebahas itu aja, ada orang yang jadi malas nonton lagi. Apalagi kasus kayak gini yang lu sengaja. Ya lu bikin show sponsornya bir lah gitu, biar apa sih lu nyari bener di sini. Nah ada bir nih ada. Kalau bener nggak ada bir ada nih gitu. Iya, moral jauh lah ya, yang penting mabok. Iya ya, itu mah berarti kalau gitu mah pasti ada lah orang yang misalnya nonton kita terus ada yang nggak suka dari kitanya mah ada aja. Cuman kalau gue ya dari dulu, karena gue tuh kan materi gue selalu ada di tengah-tengah batas lah gitu ya. Misalnya gue tuh keluar dikit, masuk lagi, gitu, keluar dikit, masuk. Nggak pernah ada yang materi gue tuh bener-bener aman, nggak ada yang materi gue bener-bener jauh gitu. Pokoknya di situ-situ aja. Tapi ya resikonya orang-orang yang secara ideologi atau pemikiran tuh ada di tengah juga nih, itu tuh akan langsung terbagi gitu.
Orang yang sangat open minded mungkin akan suka-suka aja nih sama gua. Mm-mm. Karena nganggep ya udah ini mah stand up gitu, ini mah seni, ini mah Ya. karya gitu. Tapi orang-orang yang mungkin tidak terima apapun sesuatu yang baru dan di luar normalnya pasti akan langsung gak suka nih. Berarti di show lu pun kelihatan ya kebelahnya? Di show gue ya kan masuk, kalau udah datang ke show gue udah pasti suka tuh. Oke. Nah, ini mah yang kalau di-upload ke YouTube Oh, gitu. iya, iya. Kayak misalnya video gue yang kemarin yang gue golfood gitu. Misalnya gue nggak suka apa itu kan Yang ya, Mas Prabowo itu ya? yang Prabowo ya yang kalau yang open minded mah suka-suka aja, pasti yang dinilai pasti gimana cara mikirin jokesnya gitu. Tapi kalau yang konservatif apa segala macam pasti mikirin langsung siapa yang diserangnya gitu. Ya, tokohnya bukan jokesnya. Padahal ini juga yang jadi masalah kan. Ricky Gervais juga sering ngebahas ini kan. Belum tentu gue mention sebuah tokoh, target yang diketawain tuh tokoh itu kan. Iya. Bisa jadi gue ngomongin orang sebenarnya karena saking tololnya gue nganggep orang itu salah padahal gue yang salah. Iya. Iya, sebenarnya kan contoh atau misalnya public figure yang kita sebut itu untuk memudahkan orang berimajinasi gitu. Karena ketika nyebut satu nama tuh lu udah tahu nih orang tuh kayak gimana bentuknya, apa asumsi yang ada di kepala lu pas lu tahu dia gitu. Jadi itu untuk ngegambarin aja situasinya, nggak yang serta-merta gara-gara nyebut dia terus ya udah gue emang pengen ngatain dia nih, nggak gitu juga. Ada juga yang memang biar gampang aja nyontohin daripada lu gue kasih tahu nama temen gue yang emang sebenarnya lu nggak kenal juga gitu. Dan jadi harus panjang, dia tuh orangnya kayak gini. Iya gitu. Agak gemuk, kuat gitu-gitu. Kayak misalnya lu mau ngegambarin orang kaya yang banyak temen kan tinggal nyebut Raffi Ahmad gitu. Nggak yang gue perlu ngasih tahu nih temen gue ada nih kaya beneran. Buat apa gitu, ribet banget. Tapi ada nggak orang yang emang beneran pengen lo katain gitu? Dan lu mention namanya. Kalau gue sih semua yang gue sebut gue pengen ngatain. Kalau gue Jadi terbantah dong pembelaan lu yang tapi tadi. kan tidak semua kayak gue. Iya. Jadi ada orang-orang yang memang sengaja aja ngasih nama tuh buat ngegampangin. Kalau gue emang semuanya pengen gue katain. Emang pengen lo omongin lah itu. Iya, kalau nggak gue katain mah ngapain gue sebut gitu kalau gue mah. Lu dalam 2 menit tuh omongan lu beda tau. Sikap lu langsung berubah. Enggak, ini gue satu yang baik-baik tuh orang komik lain gitu. Oke. Takutnya komik lain tuh dianggapnya sama gitu. Sama sama lu. Iya, kalau ngejudge gue mah nggak apa-apa. Emang pokoknya ya kalau gue nggak mau nyebut nama, kalau gue nggak mau ngatain dia nggak akan gue sebut namanya. Tapi misalnya ada isunya nih. Terus, tokoh ini nih paling gampang buat menjelaskan isu itu. Tapi lu nggak pengen ngatain dia. Jadinya gimana? Jadinya nggak akan dalam, cuman mention doang paling. Tapi kalau udah ada 1-2 beat yang gue keluarin atas nama dia, mah jatuhnya gue mau pengen ngatain dia. Ya, berarti kalau kayak si ini, dia kayak Raffi Ahmad. Karena saking kayanya bla 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 kayak gitu lah. Ya, kalau ini kayak misalnya contoh yang lagi rame tuh Marcel ya. Marcel Widianto kan mau nyalonin jadi calon wali kota. Ya, Cawagup Tangsel gitu. Ketika misalnya itu kan fenomena yang rame dan itu kita sadar itu adalah ketidaksesuaian gitu, ketidakpantasan lah. Misalnya ngapain sih dia nyalonin diri kan? Misalnya cuma pengen ngangkat isunya doang nih. Paling jokesnya cuma sampai jadi stand up comedian enak gitu. Kalau udah nggak laku pilihan karirnya masih fleksibel. Bisa jadi YouTuber, bisa jadi podcaster, bisa jadi calon wali kota gitu. Udah tuh selesai di situ. Ya. Tapi kalau lu terusin materinya, emang lu nggak suka Marcel itu mah gitu. Nah, lu yang mana? Gue nggak suka semua gue sampai belakang gue terusin. Berarti sampai aib dia. Enggak, ya itu mah ada ranah-ranah inilah. Enggak yang semua masalah tuh perlu di blow up juga menurut gue. Oke. Kalau misalnya ini gue nambahin. Kan biasa ada yang ngecengin, ini kasusnya Marcel ya. Sampai ngecengin dia, oh iya dulu dia pernah beli ini, pernah beli video bokep, terus ninggalin ke Vindes aja telat gitu-gitu. Itu ranah yang masih boleh dibahas nggak menurut lo? Kalau banyak orang udah tahu mah, menurut gua masih pantas untuk dibahas gitu. Tapi kalau misalnya lu ngeledekin kayak istrinya bisa dapet ini, anaknya ini, itu mah udah urusan pribadi itu mah, udah nggak bisa yang lu angkat jadi materi umum gitu. Walaupun apakah secara isu dan dosa dia di masa lalu masih relevan? Yang mana maksudnya? Ya jadi cawagup dan pernah beli bokep gitu misalnya. Iya itu mah nggak apa-apa dibahas, itu kan orang udah pada tahu. Oke, berarti misalnya nggak nyambung pun lu tempel-tempelin aja lah ya, cocok login aja lah ya. Iya, karena ini apa namanya? Kalau gue tuh waktu itu bikin materinya, sebenarnya gue tuh nggak suka nyerang satu figur gitu, gue tuh lebih seneng
ngeledekin banyak apa namanya ya, banyak target gitu. Dalam satu set. Iya, dalam materi gue tuh targetnya tuh banyak. Jadi kalau orang mau tersinggung tuh, lu kenapa nggak tersinggung sama hal ininya nih gitu, suka gitu. Jadi kalau Marcel tuh misalnya kemarin tuh materinya salah satunya kan rame banyak orang yang bilang nggak setuju segala macam. Gue tuh orang yang setuju aja. Alasannya pertama, selama dia nggak nyalon di tempat gua. Yang kedua, karena emang kenapa kalau kita tahu ada calon yang nggak bener, atau yang nggak kita tahu juga nggak bener gitu. Nah, lu mau tersinggung sama yang mana nih gitu? Gua ngeledekin Marcelnya apa gua ngeledekin calon lainnya nih? Gitu. Tapi bahkan lu nggak ngeledekin Marcel di situ. Gua kan bilang kenapa kita tahu calon yang nggak bener gitu. Iya, targetnya lebih gede ke calon-calon lain selain Marcel kan? Iya, malah jadi pembelaan. Jadi ambigu aja. Sebenarnya lu mau ngeledekin yang mana? Kalau gua lebih senangnya gitu. Sama kayak misalnya Marcel tuh katanya suka telat datang, bahkan suka nggak datang kalau kerjaan gitu kan. Ya mungkin justru itu dia nyaloninnya di Tangsel. Kenapa? Ya biar rame aja. Tangsel kan kalau GS yang nggak datang rame tuh. Ya. Lalu mau tersinggung sama yang mana nih gitu. Gua ngeledekin Marcelnya apa ngeledekin Tangselnya nih gitu. Kalau gua jadinya salah satu menyiasatinya pertama dari segi materi gua bikin sebanyak mungkin target yang gua serang supaya kalaupun ada orang yang 1-2 tersinggung tuh karena yang isu lain aja nggak tersinggung berarti standar ganda nih gitu, udah nggak gua dengerin tuh omongannya. Oke, berarti lu gue nyoba narik cara lu bikin ya. Ada satu isu nih, lu ngelis dulu tuh yang bisa gue bercandain siapa, targetnya tuh siapa gitu-gitu. Gua nggak perlu ngelis cuma ya asal jeplak aja gitu. Tapi kadang dari semua kritikan atau misalnya umpatan yang keluar dari mulut gua, dari pikiran gua tuh gua saring gitu, mana yang ini udah kebanyakan nih ngomongin Marcelnya nih gitu. Ini kebanyakan di luar ini udah nggak kontekstual nih mah, udah asal cuma ngatain doang nih gitu. Itu mah kadang dibuang-buangin. Menarik itu. Berarti setnya tuh jadi nggak terkesan ofensif yang lu bilang tadi ya, nggak terlalu ofensif, tapi juga nggak terlalu ini mah bisa dibawain di mana aja gitu. Iya, pokoknya yang nonton gue bingung aja. Ini orang ngatain siapa sih sebenarnya gitu. Kayak agak-agak kayak siapa ya di luar ya? Siapa di luar? Yang kayak gitu. Ya, yang orang luar mah kayaknya ngata-ngatain aja dah. Nyantai aja, nggak yang segitu dipikirinnya. Billboard kan? Gue Billboard hampir lu nggak nonton? Pernah nonton gue Billboard. Kayak terlalu marah-marah mulu. Gue pengen nyari hiburan, bukan dimarah-marahin orang tua. Gue pengen nyari omelan orang tua, mending pulang ke rumah. Bukan Netflix, ngapain sih? Padahal stand up lu kan juga ngomelin orang mulu. Enggak, gue nggak pernah ngata-ngatain orang kan. Berubah lagi. Gue coba ngasih tahu nih orang tolol, ayo ketawain gitu. Iya. Nih situasinya tolol nih, ayo ketawain gitu. Gak pernah kata-katain orang. Itu kan Billboard juga kayak gitu. Bedanya emosinya kali ya. Penekanannya lebih slow. Kesannya tuh delivery-nya tuh kayak marah-marah mulu gitu, kayak protes ini, protes itu. Gue tuh masih mikirin dinamikanya. Kayak nggak selamanya isu yang bikin kita marah itu disampaikan dengan cara marah-marah gitu. Nggak selamanya yang sedih-sedih tuh materinya harus haru biru gitu. Ada juga yang seneng-seneng tapi ironi gitu. Yang penting kan rasanya nyampe apa enggak yang apa-apa teriak-teriak gitu, marah-marah gitu. Siapa komik yang lu anjing bagus nih gitu? Yang ngerangkup semua itu jauh-jauh sini malah lu wawancara gua anjing. Oh iya sih. Ini betul. Tip nih apa nih? Kagak, karena udah kasihkan ngobrol stand up kan. Aja gue penasaran. Digital Native nih ngomongin teknologi, berarti gue udah nonton yang di channelnya Panji. Ini buat yang belum nonton bisa nonton di channelnya Panji dulu terus balik lagi ke sini biar informasinya sama ya. Kayaknya agak beda sih. Gue di situ standar informasinya sama gitu. Berarti lu udah tahu nih Pak Hari ini orangnya kayak gimana. Kalau perlu lu beli digital downloadnya dulu nih di Comika, nonton ya sejam. Itu boleh tuh. Habis itu baru balik lagi gitu. OTT aja, bisa nonton yang lain, bisa nonton Remin juga. Bonusnya gua. Boleh di Comika ID ditonton nih show pertamanya dia. Jadi digital native yang di Panji tuh kan lu bilang tentang apa namanya? Apa sih tiga itu juga kan? 3 subtopik. Jadi subtopik juga. Show ini kan full ngebahas platform digital lah, teknologi sebetulnya. Gue bagi jadi 3 subtopik untuk meringankan.
Adiksi, atensi, dan refleksi. Adiksi itu cerita tentang kita semua kecanduan. Ya lu gua gitu. Apa Digital yang lu lihat? digital ya. Iya, kecanduan digital. Apa yang lu lihat di sosmed, apa yang mempengaruhi lu, itu tuh adiksi. Atensi tuh alasan kenapa lu dibikin kecanduan. Ini tuh model bisnis sosial media sebetulnya. Perhatian lu dijual ke brand. Jadi lu dibikin stay lebih lama biar perhatian lu tuh bisa dijual. Biar brand masuk, mereka dapat duit lebih banyak. Baru terakhir refleksi. Refleksi itu ini sebenarnya agak pembeda dari beberapa dokumenter tentang platform digital. Gue tuh nonton beberapa dokumenter tentang sosmed gitu-gitu. Semuanya tuh ngejelek-jelekin doang. Nah di sini tuh refleksi gue mau ngasih tahu, enggak tahu ada manfaatnya dan masih worth it buat dipertahanin. Enggak semuanya buruk. Selama lu ngerti cara mainnya. Iya. Ya sebenarnya digital kan alat sebenarnya ya. Ya gimana orang makainya aja ya. Yang manfaat kayak buat gue ya kayak awal-awal tuh gue nggak suka buat sama TikTok sebenarnya. Ya pertama karena itu mainannya anak-anak. Ya oke. Ya kan zaman awal-awal tuh ya masih bowo gitu-gitu ya. Iya zamannya masih gitu alay-alay ya. Ini mah mainan anak-anak nyari panggung gitu. Sementara gue udah sering tampil di panggung, buat apa gue main-main gitu. bagus anjing Terus lama-lama kayak kok banyak ya kebutuhan untuk ada di sana gitu. Pertama dari brand, pertama dari klien gitu. Banyak ya kebutuhan untuk main ke sana. Tapi masih gue tolak-tolakin tuh karena gue ngerasa ya udahlah gue nyari rezekinya di tempat yang lain aja, nggak yang di sini gitu. Sampai sekarang pun TikTok tuh bukan tempat gue nyari duit. Akhirnya ujung-ujungnya dari nyari tren aja. Tren bukan yang buat gue pakai dalam kehidupan, tapi tren yang cuman nice info aja sih. Oke, lu perlu isu apa? Iya. Oke, gue tap in nih biar bisa jadi materi gitu. Kayak misalnya gue kan males keluar rumah ya, tapi dengan buka TikTok tuh gue jadi tahu orang di sana tuh lagi tren apa sih. Ya, informasi cepet banget kan di sini. Walaupun itu kan manfaatnya, tapi ada masalahnya juga kan. Kayak hoax di TikTok itu anjing banyak banget, dan influencer TikTok tuh kalau nyebar hoax meyakinkan. Apa sih, gue kayaknya hampir nggak pernah lihat atau nggak masuk ke FYP gue ya yang gitu-gitu. Atau mungkin lu gak sadar itu hoax. Ada dokter gitu, dia bilang kalau lu ngulek sambal itu jangan pakai ulekan batu. Karena nanti batunya ngeras, masuk ke mulut, ke badan lu jadi batu ginjal. Oh itu berarti istri gue tuh kena itu ya tuh. Itu kan cobek batu. Dia kalau agak putih-putih tuh udah beli yang baru gitu. Iya nah. Itu gara-gara TikTok kali ya? Iya. Gue nggak tahu. Mungkin itu bermasalah. Emang putih emang rusak atau apa ya. Tapi irisan batu dan jadi batu ginjalnya itu. Soalnya dari dulu di rumah gua, di rumah orang tua gua mah dari awal beli sampai sekarang masih ada gituannya. Iya dan aman kan? Iya, kayaknya masih aman-aman aja. Karena influencernya pede bang, dan ada klaim ini dokter, jadinya nggak perasa itu hoax. Walaupun kalau kita pikir lagi, anjing kayaknya enggak deh, belum tentu. Tapi kalau dipikir juga mungkin bener juga gitu, karena itu kan agak kotor gitu. Cuman ya kalau lu mau cobek yang bersih mah lu harus dagang gado-gado gitu. Disiram air terus. Iya, harus tiap hari kena kacang itu mah kalau pengen bersih mah. Ini kan masaknya kan jarang-jarang ya, wajar ya ada putih-putihnya mah ya harusnya ya. Tapi ya nggak tahu juga ya. Gue sih karena itu harganya murah juga gitu. Kalau misalnya agak terganggu ya udah beli lagi aja. Oh, atau jangan-jangan marketing cobek kayak gitu kali ya? Dia nyuruh dokter-dokter buat bilang. Masa orang dagang cobek doang nyewa KOL anjing. Kan ada brand-brand cobek yang gede-gede. Itu. Tapi gitu-gitu nggak pernah masuk tuh di gue yang gitu-gitu mah. Pokoknya gue kalau ada orang monolog yang gue nggak tahu gue skip. Oke. Kalau di TikTok ya. Apa? Gue yang di Panji kan gue bilang, gue percaya FYP lu tuh kualitas lo. FYP gue ya Mobile Legends. Jualan paling banyak tuh karena gue orang yang seneng lihat orang jualan. Seneng lihat orang jualan. Berarti konten-konten kayak sponsor gitu itu agak lama gue nontonnya. Jadi muncul tiap tuh 2 kali tuh ada pasti iklan, 2 kali ada iklan gitu. Iklan mulu ya ini gua. Ya gara-gara lu tontonin dong. Berarti kan algoritmanya tahu oh ya orang ini senang nonton iklan. Iya, kadang ada yang suka misalnya kayak casing handphone gitu ya. Gua entah kenapa kalau pas lagi diiklanin tuh bagus gitu jadi seneng nontonnya. Terus sambil nonton tuh sambil ngebayangin di handphone gua cocok enggak ya gitu. Gua pegang berminyak enggak ya. Jadi agak lama nontonnya. Jadi kalau suka ya masuk keranjang. Atau tripod gitu ya? Iya apapun gitu, topi gitu, topi New Era kan ada yang dari luar negeri yang harganya tuh yang kalau di Indonesia 500 di sana jual cuma 150 gitu. Nah gue liatin
ini model lama sih, ada yang bagus nggak ya gitu. Lama tuh akhirnya. Gua ngelihat kalau sponsor tuh enggak. Tapi konten-konten yang ada keranjang kuningnya gue seneng. Walaupun barang-barangnya aneh. Gadget-gadget biasanya. Gadget sampai gue tuh beli batu. Batu apa? Batu biasa, cuma buat naruh kunci. Batu buat naruh kunci. Jadi tempat naruh kunci gitu. Bentuknya kayak batu. Lu bisa ngumpetin kunci lu di dalam batu itu, Bang. Oh, asik. Sumpah, gara-gara ngeliat konten-konten kayak gitu terus ada keranjang kuning. Racun semut gue beli. Muncul gak dia lu? Racun semut yang cuma kayak salep gitu. Ada semprotan-semprotan, gue beli itu semprotan cicak, semprotan apa gitu. Ya kan? Gara-gara TikTok tuh anjing beli. Iya. Duit habis buat beli barang-barang lucu. Ya, tapi itu mah manfaat lah, nggak yang ini doang. Meskipun nggak tahu beneran ngusir apa enggak, tapi kalau yang gitu-gitu mah kan, seenggaknya ada etikat kita ini mah usaha gitu. Rasanya bermanfaat kan. Iya, ada kesannya kita butuh lah gitu-gituan mah. Apa barang yang lu nyesal? Beli ya? Ah. Barang yang gua nyesel di TikTok kayaknya nggak ada ya. Semuanya kepake sih, cuman ya beneran urgent apa enggak itu yang jadi akhirnya sebenarnya nggak beli juga nggak apa-apa gitu, nggak urgent amat ya. Nggak ada ya anjing. Hampir nggak ada kayaknya, semuanya ke barang-barang yang gue pakai. Gue tuh kalau suka sesuatu, misalnya di online shop di TikTok gitu, gue keranjangin, tapi nggak langsung gue beli juga. Selalu mikir berkali-kali, gue beneran pengen apa beneran butuh nih Ya, gitu. butuh atau mau ya? Iya, tapi beneran kan ada yang tipis-tipis sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat, tapi ada maunya juga nih. Ya. Tapi sebenarnya kita butuh, tapi nggak butuh-butuh amat. Nah itu tuh yang lumayan agak pertimbangan. Coba main TikTok pagi-pagi, Bang. Jam 2 pagi gitu-gitu. Gue beli jenglot gue. yang gue nyesel, demi Allah di rumah gue ada jenglot. Jenglot mainan gitu anjing. Gara-gara cek hodam kan nontonin kan. Terus algoritmanya ngesetting gue suka mistis kayaknya. Tiba-tiba ada tukang jenglot, gue beli ya. Nggak ada gue. Makanya yang aneh-aneh mah gue kayaknya nggak ada juga. Guanya juga nggak tertarik. Pasti passion sih, kalau nggak elektronik. Kayak misalnya perlengkapan komputer, iya konten, atau misalnya ya casing-casing handphone, atau kalau biasanya ada topi, apa namanya, hoodie apa gitu. Paling gitu-gitu aja. Nggak pernah ada yang barang-barang aneh. Paling terakhir sekarang tuh ini vacuum cleaner yang ada gegangnya tuh. Istri gue pengen soalnya jadinya. Itu masih oke lah, masih bisa kepake lah. Iya, barang-barang gitu sebenarnya dibilang butuh banget mah enggak juga kan, tapi butuh. Masa nggak butuh sih kapan-kapan gitu kalau misalnya ada apa buat ngepel biar nggak susah gitu. Iya, tapi belum sekarang aja. Iya, tapi nggak butuh banget gitu. Barang-barang kayak gitu. Sama paling JKT48 gue banyak FYP gue. Iya, misalnya konten-konten JKT pas di panggung ya? Ada yang di panggung, ada yang di jualan Erigo. Pokoknya ya gara-gara gue seneng dengerin JKT48 kali ya. Jadinya agak nyambung juga gitu. Lu seneng cewek joget, nyambungnya ke situ. Gue nggak seneng. Gue nggak seneng membernya sebenarnya, nggak seneng tampilannya. Gue seneng lagunya. Oh iya. Tapi entah kenapa ya, waktu pas lagi dia collab sama King Nasar tuh, rame tuh di gua. Siapa yang jogetnya bagus banget? Flora yang jarang-jarang misalnya dia. Saya bukan pedofil jadi nggak tahu. Iya, pokoknya pokoknya. Tapi gara-gara itu gue jadi tahu gitu member-member JKT siapa aja. Gara-gara emang dikasih. Awalnya mah gue emang suka lagu-lagunya doang. Jadi karena lu nikmatin itu dan lu nonton itu lama, muncul lagi kayak gitu ya? Iya, muncul lagi dan kan ada dia nyanyinya apanya jadinya ya makin lama makin seneng-seneng aja. Gue nggak tahu. Selera musik tuh ditentuin sama FYP nggak sekarang? Kalau menurut lu? Gua sih enggak. Berarti emang udah suka dulu? Iya, gue suka dulu. Gue tuh kalau masalah lagu ya, gue tuh pertama kali denger langsung ngejudge. Langsung ngejudge gitu, ini enak apa enggak. Kalau menurut gue nggak enak, udah nggak akan gue denger lagi. Nggak akan sengaja gue denger lagi. Oke. Walaupun enggak tuh, kalau gue tuh sekarang udah nggak pernah ada playlist. Jadi udah top 100 aja di Spotify gitu. Dan biasanya kan udah berubah tuh, oh ya lagi tren ini, tiba-tiba gue suka aja. Gue dengerin Malik yang lama, tiba-tiba dengerin Malik yang baru, kayaknya enak dah. Malik yang baru emang enak. Pertama dengerin gue langsung suka Malik yang baru mah. Walaupun kan dianggap alay karena yang mana? Yang aduh, yang kita bikin romantis. Ya dua itulah. Dibanding Malik yang dulu gitu. Lu coba dengerin yang kita bikin romantis bareng sama musisi dah. Kenapa? Lu tahu di mana letak kerennya pasti. Oh iya. Iya. Kalau lu punya teman musisi gitu, dengerinnya bareng gitu pasti. Ih, bisa gini ya gitu. Jadi kan kalau musisi tuh nggak yang pure sama lirik doang kan, nggak yang apa sih liriknya vulgar banget. Vulgar tuh dalam artian kayak
langsung dilepasin gitu, nggak ada kiasan, Nggak ada nyeni apa. lah. Iya, tapi kalau musisi itu bisa nilai dari perpindahan chordnya gitu, progresinya, terus cara dia ngambil nadanya, jadinya lu bisa kagum sama hal-hal di luar yang menurut orang sampah gitu. Tuh, netizen yang ngejudge Malik berarti kurang seni aja. Sama ada teman-teman gue yang misalnya yang ngerti banget musik pas dengerin Malik itu, emang kenapa sih kalau dia mau bikin gitu? Iya. Awal-awal dia bikin lagu juga dia terserah dia dah gitu. Gue setuju itu tuh. Maksudnya keresahan dia kan keresahan dia aja gitu. Iya, jadinya ya gue makanya gara-gara stand up ya kali gue tuh udah nggak bisa yang kalau nerima fenomena tuh cuman ngelihat dari satu angle doang gitu. Misalnya awalnya gue nggak suka ya, tapi pas gue lihat dari sini gue masih nggak suka nggak sih gitu. Gue dengerin sampai sini gue masih suka nggak sih gitu. Kalau misalnya dari udah beberapa sisi gue nggak suka ya udah emang gue nggak suka nih gitu. Kayak lagu-lagu jebolan-jebolan Indonesian Idol gue nggak ada yang suka gue. Karena gue coba dengerin beberapa kali tuh nggak masuk di gue. Nah, gue tuh lagu-lagu kayak gitu ya. Awalnya mungkin gak suka. Bernadia gue awalnya gak suka. Cuma karena di FYP muncul lama-lama, anjing ternyata enak juga ya. Terus apa, cewek yang tersakiti enak juga gitu. Lama-lama enak. Lagunya kan anjing. Lagunya, oh ya. Ya Hindia juga kayak gitulah maksudnya. Hindia gue waktu yang gue nggak bisa suka gue. Gue udah nyoba dengerin berapa banyak gitu, ada 20 lagu gitu. Pokoknya di YouTube playlist Hindia tanpa iklan aja gue dengerin tuh. Nontonnya bajakan ya aja. Ya kan biar langsung banyak gitu sambil kerja gitu. Nggak ada yang nempel di gue. Sama kayak Denny Caknan gitu. Misalnya kan banyak orang yang suka nih. Gue kan berusaha untuk relate lah. Maksudnya emang yang mana sih yang enak nih? Selain kartunya nomor janji gue kayak nggak ada yang masuk ke gue. Mungkin nadanya nggak familiar gitu ke gue. Udah mah bahasanya gue nggak tahu. Nadanya nggak ramah di kuping gue. Jadinya nggak masuk nih gitu. Kalau yang kartunya nomor janji tuh liriknya tuh masuk ke gue nada-nadanya meskipun gue nggak tahu artinya. Komedi gitu juga. Nonton ya lu nonton game kan, pasti kan ada streamer yang jokesnya tiba-tiba pinggir jurang. Itu ngerubah lu nggak? Atau lu malah anjing nggak lucu lu gitu? Nggak ada pinggir jurangnya. Streamer apalagi streamer Mobile Legends mah dia cuma ngatain sesamanya doang apa pinggir jurangnya. Ya kan ada dulu kan streamer SPJ tau gak? Streamer pinggir jurang. Ya, yang nonton MPL sambil ngeriek bercanda rasis gitu-gitu. Iya itu rasis orang kaya aja kan. Jadinya nggak yang gimana-gimana, menurut mereka mungkin itu bahaya gitu. Kalau dibawa ke tongkrongan juga biasa aja. Rasis tuh. Orang kaya tuh apa aja? Iya bercanda-bercanda orang kaya aja itu mah. Dianggapnya wah gitu. Padahal kalau di tongkrongan kayaknya biasa aja nih bercandaan gini mah. Sama kayak ini apa namanya, gue tuh kalau nonton komedi ya gue lebih suka yang beneran ini acara komedi baru gue tonton. Makanya FYP gue lapor pak lumayan banyak juga di gue, cuplikan lapor pak. Kalau yang tidak ada embel-embel komedinya justru gue malah agak kurang notice ini komedi sih. Berarti kayak MC lucu lu tuh nggak masuk ya? Streamer lucu gitu-gitu lu nggak masuk ya? Nggak masuk gue, karena kalau nonton game ya fokusnya di gamenya gue. Nggak fokus di dia ngomong apa gitu. Sama kayak gue. Gue kalau nonton MPL pasti nyarinya YouTube MPL. Karena kan suka ada yang gue maunya di sini karena pas lagi break lucu. Lagi break seru gitu-gitu. Gue ya lagi break, gue break juga anjing. Oh, gue nonton ini. Gue mah nonton pas mainnya doang malah. Iya. Breaknya enggak. Tapi nontonnya enggak yang di MPL. YouTube MPL. Nontonnya tetap ada yang di pro player yang dulunya gitu. Jadi R7. tetap ada reaksi-reaksinya ya, kadang R7, kadang Jonathan Liandi gitu. Jadi tetap ada apa namanya sudut pandang dari orang yang main juga. Bukan kan kalau caster gitu kan terlalu normatif. Bahasanya tuh apa skill aja disebut satu-satu bingung gua. Padahal bilang aja dia skill 1, skill 2, ulti gitu. Aneh lu. Ya kan justru yang ngebedain itu profesional sama enggak itu. Iya jadi tapi terlalu banyak info yang menurut gue nggak penting nih gini-gini. Udah diem aja dan nonton dulu lah gitu. Kalau ada sesuatu yang di luar umum gitu misalnya kayak pergerakannya aneh banget nih gitu, baru komentar lah gitu. Makanya kalau denger caster tuh terlalu banyak ngomong, nggak penting. Ya lu juga terlalu banyak punchline kalau stand up. Maksudnya dia dibayar buat itu, kenapa lu ocehin? Iya makanya itu tidak sesuai sama gue, makanya nontonnya gue yang ada pro playernya. Biar kan tahu kan pro player kan nggak mungkin ngebahas item-item yang umum dipakai kan. Misalnya, beli sepatu dulu ya emang pasti beli sepatu dulu gitu. Ya. Kecuali tiba-tiba dia beli apa misalnya hero physical tapi belinya magic gitu.
baru dikomentarin tuh karena tidak umum. Ya, gitu. atau monteknya serem banget kan. Iya. Ya, kayak gitu. Kalau yang umum-umum nggak usah dikomentarin lah gitu. Aku juga udah tahu. Iya, gue juga tahu ini emang harus gini gitu. Enggak, lu bingung sama istilahnya aja. Lu bingung sama istilahnya aja. Iya, males gua gitu-gitu. Lilia ulti pakai black shoes gitu kan. Iya, wah bingung gua kebanyakan. Ini masih ada nih flickernya, masih ngerti itu gua. Tapi kan itu gak usah disebut juga, kita juga lihat tuh flickernya masih ada gitu. Enggak, tapi caster tuh matanya tajam. Kadang-kadang gua tuh nggak ngelihat si ini yang retri. Siapa yang dapat retri gitu. Caster tuh tahu duluan gitu. Atau lagi di perang lord. Si ini masuknya dari mana gitu. Tiba-tiba tanknya masuk dari posisi yang nggak kelihatan. Iya. Caster tuh notice duluan. Ya karena udah sering nonton, pastinya udah tahu juga. Misalnya ke apa namanya strateginya tuh udah ketebak juga. Beneran dilakuin apa enggak, miss-nya di mana tuh udah tahu nih. Sama kayak nonton stand up pasti tahu kapan premisnya emang bagus, mana yang emang kelihatan emang lucu, mana yang bohong tuh tahu. Enggak. Kan bisa jadi bohong dan lucu tuh bisa digabung. Iya, tapi ada yang bohong doang, kagak lucu. Siapa? Banyak komik-komik baru. Bohong lagi. Hiperbola, Bang. Apa? Hiperbola. Enggak, hiperbola tuh ada polanya. Kadang ada yang nggak ada polanya, emang bohong aja dari setup udah bohong. Dia bilang, kemarin gua ketemu. Enggak, lu kemarin nggak ketemu pasti. Gue sering lagi. Tapi masa lu gak pernah ngomong kayak gitu? Gue selalu ngeganti kata-kata yang terlalu, menurut gue tuh bohong tuh di stand up nggak apa-apa, tapi jangan kelihatan pure beneran bohong gitu. Kadang-kadang kan kemarin gue ketemu tuh biar seolah-olah situasinya masih deket kan. Iya. Kejadiannya udah kapan tahu? Dibanding kemarin gue ketemu, mending gue pernah ketemu gitu. Itu mah ya mungkin lu pernah ketemu, masa lu nggak pernah ketemu? Kalau kemarin banget mah ketemu, enggak kayaknya kemarin. Ya karena point of view komik sih. Karena point of view komik. Justru kan kalau ke penonton kayaknya justru malah lebih deket gitu ke mereka. Iya, tapi kan makin lama penonton juga makin pintar lah gitu. Yang gitu-gitu kayak di Amerika juga kayaknya sekarang jokes-jokes yang memang kesannya emang mau ngejok juga udah susah kan. Pasti akan mencari yang lebih genuine, lebih yang kerasa lebih jujurnya, iya, yang benar-benar ngebenturin fakta tuh emang kesannya tidak sengaja dibentur-benturin, tapi emang sama aja nih mirip gitu. Sebenarnya statement lu tadi tuh di luar juga udah jadi joke sih, yang komik tuh ketika ngomong, nih gue jujur ya, dia pasti lagi bohong. Iya. Itu udah jadi stereotip juga kan. Karena semua komik tiba-tiba ngomongnya, ini kejadian nyata, ini real, ini jujur gitu. Enggak, itu hiperbola itu. Nggak perlu ada banyak cara untuk nyampein ini adalah sesuatu yang bisa dipercaya tanpa harus lu ngomong kayak gitu sebenarnya. Kalau emang situasinya nggak lucu, terus harus bohong buat ngelucuin itu, it's okay. Kalau nggak lucu? Iya, terus misalnya gini, gue dari stasiun ke rumah lu nih, nggak lucu kan, nggak ada apa-apa gitu. Udah gue bikin aja situasi-situasinya. Kayak Gojek tadi kan gue bohong. Itu boleh nggak? Boleh aja, makanya bohong tuh nggak apa-apa, tapi jangan kelihatan beneran bohong aja. Kan ada seninya juga ngebohong tuh. Kalau orang yang beneran ngebohong malah jangan. Kalau cuma bisa ngebohong doang jangan jadi stand up lah. Jadi apa? Calon wali kota gitu. Bukan teman berarti kan, kalau teman calon wakil. Oh iya benar, calon wakil. Tapi emang susah juga calon wakil wali kotanya. Jawawa. Iya, Kot. Ya. Balik lagi nih, tanggal berapa tadi? Tanggal 3 Agustus 2024. Di Markas Comika. Di Markas Comika. Openernya siapa aja? Openernya ada Duto Triaji sama Rizal Zaid. Hostnya Odi. Odi aja lah. Iya, lu target audiens full berarti ya? Gue ya 80 oke sih. 80 sampai cepet oke. Jadi silakan teman-teman yang pengen beli nih digital download show terbarunya dari Fahri Muharram. Kemarin udah promo di YouTube Panji, di mana lagi lu promo? Cingapil udah? Gue Cingapil belum. Gue kayaknya channel YouTube baru O3. Mana? Ke Cata Kreasi. Cata Kreasi apa? Ada Bonar, Yuda Brajamusti sama Gautama. Oh iya. Terus ke Panji sama baru kesini nih. Baru 3 gua. Baru keliling. Baru 3. Oke, berarti dari 2 nih belum ada pengaruhnya ya? Belum banyak. Dari Cata sama Panji nih belum ada pengaruhnya. Belum banyak. Iya. Belum tahu. Semoga enggak ya. Karena gini. Comika kan datang hari Senin. Nah, Panji tuh rilisnya hari Selasa. Jadi gua nggak tahu nih. Data penjualan tuh baru diupdate hari Senin. Oh, tiap hari Senin dia. Iya. Yang mudah-mudahan abis ini langsung habis lah. Gue tuh kadang ya nggak tahu sih ini permasalahan
komik-komik juga yang susah jual tiket. Gua nggak pernah jual tiket yang banyak, nggak pernah jual yang misalnya di atas 300 aja gua belum pernah gitu. Tapi gua setiap bikin show tuh alhamdulillah show-nya selalu cepat habis. Misalnya dalam waktu yang nggak nyampe sebulan, bahkan ada yang cuma seminggu, 2 minggu tuh udah habis. Tapi kapasitasnya ya 100, 150 gitu. Gua ngerasa itu berkat branding yang pelan-pelan ditanemin ke penonton bahwa butuh lo nonton Ridwan Remin itu secara off air gitu. Iya. Nah, narasi itu kan sebenarnya nggak bisa yang sekali lu bikin konten collab sama orang terus orang beneran percaya kan. Iya. Makanya ya gua rajin bikin ngupload cuplikan gua open mic gitu yang memang tidak full supaya orang penasaran fullnya di mana dan nggak pernah gua jawab juga fullnya di mana gitu. Ya betul. Dan kayaknya itu salah satu kesalahan gue sih. Gue baru ngonten lagi ketika poster gue udah mau naik. Ya sebelumnya enggak. Kalau di Generation Gap yang pertama udah ngonten dulu, poster naik, baru ngonten lagi kan. Sekarang tuh kagak. Iya. Jadi makanya rada berat. Iya, kita lihatlah nanti. Makanya tiap mau ada event mau nggak ada event tuh kan keberadaan kita sebagai stand up tuh tetap harus diketahui orang kan. Karena ya apalagi gue yang suka bikin show-nya dadakan, gue nggak suka yang rencana jauh-jauh banget gitu. Iya anjing, dan susah dapet tiket lu bang. Apa? Dapet tiket lu susah anjir. Iya, karena ya itu harganya juga nggak yang mahal-mahal banget dan kapasitas juga nggak banyak-banyak banget. Emang gue bikin show tuh bukan cuman mau bikin show, tapi pengen tahu orang yang segitu sukanya sama gue yang mau beli tiket tuh berapa banyak gitu. Sama ya gue pengennya yang nonton tuh beneran orang yang suka, bukan orang yang cuman tahu promonya terus beli tiket. Justru gue nggak pengen, makanya kan waktu zaman gue bikin show tuh udah ada streaming sebenarnya. Misalnya udah ada sistem ini mau pakai streaming apa enggak gitu, biar mungkin yang di luar kota bisa nonton, biar banyak yang nonton. Enggak, kalau mereka pengen nonton mah beli duluan aja gitu. Kalau emang nggak segitu pengennya emang nggak usah nonton lah gitu. Berarti emang lu sengajain eksklusif banget gitu ya? Iya, digital download juga gitu, jual sebulan 2 bulan habis itu udah nggak dijual lagi. Masih ada? Kemarin bulan Juni doang, terakhir 1 bulan. Sekarang udah sayang banget anjir. Udah nggak ada lagi karena show bagus itu. Ya mungkin misalnya lu nggak kesampaian nonton gua terus tapi tetap pengen nonton ya tetap ada fasilitasnya ya udah tapi digital download aja nih tapi nggak lama-lama gitu. Kalau yang di Comika ID masih ada yang ini yang OTT. Yang OTT masih ada. Tapi yang harus digital download nggak ada. Nah kemarin tuh ada lagi bulan Juni karena mungkin masih ada yang kemarin pengen beli tapi belum sempet juga gitu, entah karena duitnya tiba-tiba nggak ada, infonya juga nggak nyampe dia gitu, makanya diadain lagi. Di sini udah nggak ada lagi. Berarti semoga beli tiket digital download Ridwan Rem. Iya, kalau ada gua tuh ya gitu, misalnya menurut gua promo keluar itu ya penting gitu. Gua kan kayak nonton Panji kalau mau bikin event tuh promo keliling YouTube gitu, atau kayak G Pamungkas waktu itu mau bikin promo keliling YouTube, mungkin efeknya tuh ya besar, banyak orang yang tahu dia mau bikin show dan mau beli tiketnya gitu. Mungkin karena yang dijual juga banyak kan tiketnya. Nah sementara gue tuh tidak melakukan itu kemarin. Gue ke Cing Abdel doang karena dia opener gue. Tapi Cing Abdel pun besar kan, maksudnya cukup lah gitu sekali. Tapi itu juga gue promo di saat tiketnya juga udah mau habis juga. Karena emang cuma pengen yang penting ada dokumentasinya, gue ada promo di mana satu itu tempatnya ya udah nih opener gue aja YouTube-nya gitu. Karena sama kedua tuh gue nggak mau ditonton sama orang yang emang nggak suka sama lu, atau nggak kenal sama lo. Nggak kenal sama gue ya followers gue tuh udah lumayan, misalnya followers gue aja 100 nih, 100.000 gitu, masa yang ngumpulin 200 orang nggak ada gitu, lu udah ngikutin gue masa nggak ada gitu, nggak butuh yang penonton dari luar. Ya dari sini ya gue juga berharap kayak gitu sih, tapi ternyata tidak bisa ya. Jadi seenggaknya gue rasa keliling tuh ngebantu buat narik lagi. Dan pas gue ke Panji kemarin ada orang-orang yang sebelumnya beli cuma nggak follow gua dan ternyata nggak dapet info ini kayak gitu-gitu sih. Nah itu makanya penampilannya berarti harus berkesan biar di follow gitu. Iya anjir banget. Tapi dia komen nonton reviewnya bagus gitu-gitu cuma nggak follow gua. Goblok. Jadi tidak sebagus itu sampai dia mau follow gitu aja. Iya, karena menurut gua gua tuh pengen sama-sama selain sama-sama makin kenal ya, gua tuh pengen gara-gara sebelumnya gua bikinnya introduction kan perkenalan gitu, itu di situ yang pengen gue targetin adalah bukan cuman kalian yang makin kenal gue, tapi gue juga kenal nih penonton gue siapa aja gitu. Nah dari situ tuh mulai kerasa gue tuh butuh orang-orang yang dulu udah kenal jadi makin kenal.
Iya, pendekatannya kayak gitu. Bukan nambah orang yang kenal gua gitu. Gua kayak nambah orang yang kenal gua tuh kayak ngasih tahu lagi gua juara 1 Suci 7 Kompas TV loh. Aduh, malas banget gua. Berarti goals lu tuh emang buat militan banget ya? Iya. Ujungnya pasti militansi banget dan bakar jembatan. Iya, tiba-tiba ada yang nggak suka sama lu aja. Makin lama makin dikit pasti gitu. Misalnya dulu zaman Suci suka, nanti pas bikin show atau ngupload cuplikan video yang tidak sesuai seleranya jadi nggak suka. Nih kan banyak yang komen-komen kayak gitu ya. Kalau kata gue juga males tuh kayak gitu. Kalau nggak suka ya udah gitu. Apalagi jokes politik tuh gampang banget kayak gitu tuh. Ngupload jokes politik tuh tiba-tiba rame yang follow banyak karena ngebahas satu tokoh yang dia benci. Cuma kan gue kadang-kadang gue bahas ini, kadang-kadang gue bahas ini. Nah pas bahas ini orang ini ngomel, kata gue kemarin gue ngecengin orang. Ngecengin politik gitu, aman-aman aja, kenapa sekarang lu ngomel dah? Iya, tapi kadang susah bedain juga karena di era digital gini ya banyak buzzer juga ya, jadinya nggak tahu ini tuh orang beneran apa enggak sebenarnya yang komen. Itu. Atau ya memang dia tuh atau korban buzzer. Iya mungkin juga, atau ya memang dia tuh fans yang beneran kecewa atau emang dia mungkin salah satu teman kita yang emang iseng aja sih punya alter akun ngecengin kita gitu, kita nggak tahu juga gitu. Anjir lu kok punya pikiran ke situ sih? Hah? Gue kayaknya nggak pernah deh kepikiran. Pengen gue bikin second account cuma buat ngata-ngatain orang. Ya kayaknya mah ada-ada aja deh orang kayak gitu ya, masa nggak punya alter ego yang pengen ngerusak teman sendiri? Ada lah pasti. Nah karena saking tidak bisa menebak itunya, jadi segala komentar tuh gue udah nggak terlalu mikirin. Gue orang pertama yang menilai penampilan gue soalnya. Oh berarti bagus-bagus enggak gitu? Iya, kalau misalnya gue ngerasa penampilan gue nggak bagus ya udah nggak bagus. Kayak stand up gue ngerasa tampil gue nggak bagus karena ya durasinya kurang gitu. Misalnya ada materi yang nggak ke bawah segala macam. Kalaupun ada yang muji nggak happy juga gue karena gue tahu ini nggak bagus. Walaupun itu Rian? Iya nggak segitu happy-nya. Tapi kalau gue lagi ngerasa perform gue oke banget, gue ngeluarin materi yang bagus banget, tapi nggak dapet nih ke penontonnya, gue juga nggak bete. Karena emang gue tahu meskipun kita nggak boleh nyalain penontonnya, ya emang salah aja nih, salah situasinya aja nggak klop gitu. Misalnya antara penontonnya dan gue tuh ternyata nggak match gitu. Ya banyak variabel lain yang mempengaruhi penampilan kan sebetulnya. Bukan salah penontonnya, tapi emang situasinya nih pertemuan kita ini yang nggak pas nih gitu. Gue lagi bawain materi yang menurut gue bagus, tapi penontonnya ya sesuai referensinya nggak sesuai gue gitu, jadinya nggak klop. Gitu, jadinya happy atau enggaknya penampilan gue ya gue yang nilai dari awal. Enggak, tapi kan kalau konteksnya ke followers itu tadi, lu jadi gimana ya? Buat proses kependekatan itu tuh anjing rata-rata bikin bete juga gitu. Karena rata-rata awalnya lu asik-asik aja dah gue ngomongin ini. Terus kok tiba-tiba jadi ngomel anjing bete dah lama-lama. Iya, ya itu kalau nggak bacanya ya. Kalau dipakai hati mah emang pasti bete aja gitu. Nggak, kayaknya komen-komen pujian juga fake semua sekarang. Kadang yang dipuji juga yang di luar sesuatu yang pengen kita tunjukin gitu. Jadinya ya udah mending gak usah pakai hati gitu. Ini bukti. Ini salah satu contoh sih kenapa gue bisa kepikiran kayak gini. Ada yang beli Digital Download Generation Gap kan, show gue yang pertama. Terus gue selalu nanya, menurut lu tuh gimana? Mungkin salahnya gue di situ tuh. Gue nanya, menurut lu gimana? Apa yang bisa gue evaluasi? Jawaban dia, coba lu baca tafsir Al-Habsyi dan tafsir Al-Misbah. Gara-gara nonton show gue disuruh baca tafsir Quran dari Quraisy Shihab sama Buya Hamka. Karena apa dia? Dia ngerasa lu kurang ini referensi atau gimana? Gue nggak nanya lebih lanjut sih. Maksudnya ya udah, oke ya sih. Maksud gue bisa sampai kayak gitunya gitu. Iya. Ya orang kalau ditanya pasti akan ngasih jawaban lah. Dan random banget maksud gue. Randomnya tuh anjir gue disuruh baca ini. Padahal topik agamanya nggak sebanyak itu. Iya. Nah kalau yang sekarang berarti pure digital semua. Kayak keluarga apa itu udah sama sekali nggak dibawa atau ada tuh tipis-tipis? Sebenarnya masih ada, tapi kan gini, dunia digital kan udah dunia sendiri. Jadi bukan lagi tools sebetulnya. Udah jadi dunia maya gitu, kita tinggal di sini. Makanya topiknya ya semua kehidupan di dunia maya lah. Masih ada bahas keluarga, masih tetap. Iya, digital era tuh isekai. Iya betul lah.
Wibu. Makanya wibu. Referensinya wibu banget. Wibu-wibu yang pengen pergi ke isekai gitu nonton anime, ya kan lu udah pergi tuh dengan nonton anime di web itu. Judi. Udah tinggal bahkan karena wibu biasanya di rumahnya juga sebentar doang kan. Isekai justru rumahnya dia. Iya, nah itu anime juga salah satu FYP gua yang sering muncul. Karena ya tergantung kita sukanya apa ya. Kalau gua tuh FYP berubah-ubah sebetulnya. Oh iya. Gue enggak kayaknya. Ya mungkin berubah sekali, tapi karena begitu kayak Mobile Legends masuk lagi nih, akan nonton lama lagi, nanti ya udah muncul lagi. Ya ntar tiba-tiba ngilang kan. Gue ada masanya sekarang lagi kripto terus. Terus kadang-kadang Mobile Legends terus. Tipis-tipis lah Mobile Legends muncul, kripto rame. Terus ntar berubah lagi. Kripto tuh enggak anime gitu sekali tuh. Apa sih serunya main kripto sih? Apa sih serunya main kripto? Enggak main. Apa sih kripto tuh apa sih? Ya apa sih? Mata uang goalsnya tuh kripto itu mata uang digital sebetulnya. Jadi kan kalau sekarang mata uang dipegang sama bank kan. Nah ada beberapa dia tuh bikin koin buat jadi mata uang sehingga decentralized, semua tuh bisa akses data keuangannya. Lu transfer kemana tuh semua orang bisa lihat. Sistemnya tuh sebetulnya kayak gitu. Belinya pakai uang itu? Pakai uang dan bisa dijual lagi ke uang lagi. Oh, kayak beli koin gitu ya? Iya, kayak saham sebetulnya, tapi kalau saham kan ada perusahaannya. Ini tuh nggak ada, yang dijual tuh projectnya. Kayak gitu-gitulah. Emang tidak semua kemajuan zaman tuh harus kita ikuti sih sebenarnya. Ada yang nice info aja, ada ini ya gitu kayak sepeda Brompton. Oke. Nggak perlu kita beli. Jangan ya. Asal tahu aja itu sepeda Brompton. Oke. Dan betul bagus gitu tau, karena banyak yang kripto tuh karena project ya. Jadi lu bisa beli di murah banget, tiba-tiba hype, harganya naik kan. Nah pas sudah hype, dijual, oke gue untung banyak nih. Duit 100.000 bisa jadi 10 juta gitu. Itu kan untungnya banyak. Nah banyak yang main tapi nggak tahu, koin ini potensial atau enggak. Ya. Jadinya dia beli di harga udah 5 juta, beli tuh 5 juta tiba-tiba turun jadi 100.000, mampus. Rugi berapa? Karena nggak ada basicnya itu. Dan jangan ikutin menurut gue. Saham juga gue nggak ikutan, gue reksadana doang gue. Karena itu menabung jatuhnya udah. Ya reksadana kan juga ujungnya ada ke saham kan. Iya ada, tapi yang sahamnya yang gitu, yang bukan yang jual beli gitu, tapi sekali beli ya udah nabung gitu. Bukan trading. Iya, bukan trading berarti istilahnya. Ya udah itu reksadana aja. Karena emang pengen nyimpen duit aja ya udah biar duit gua di situ nggak usah diapa-apain lah. Ya dan asetnya nggak cepat berubah, nggak volatile. Kripto itu volatile banget, volatile ya. Yang nggak perlu ditontonin terus, dipantau terus gitu ya udah. Gua aja kadang suka lupa gua punya aplikasi Bibit. Padahal duit gua banyak juga di situ. Pakai auto debit aja. Jadi tiap bulan otomatis ditarik gitu. Nggak usah dibuka-buka jadi. Gua tuh nabung kalau tiba-tiba dapat email penerimaan dividen gitu. Oh, punya Bibit ya gua. Ya aduh belum nabung nih, gua udah sebulan gitu. Anjing. Suka lupa gua. Judi online salah satu juga yang gua nggak tahu kenapa jadi happening gitu. Ya, gua juga nggak ngerti. Walaupun aksesnya lebih gampang sih. Ya gua mungkin awalnya gua orang yang nggak suka judi gitu ya. Maksudnya nggak yang menikmati dapat duit tiba-tiba banyak itu. Terus saya nggak pernah juga dapat itu, jadi nggak tahu happy-nya gimana. Dan nggak tahu tolong sih orang main judi online. Lebih ke butuh itu. Butuh duit. Iya. Tapi dengan cara yang tolol. Iya. Ya mungkin kan itu kan apa namanya? Mencoba peruntungan. Iya, ya memang pancingannya kan pasti kan awal-awal dikasih menang dulu pasti kan. Makanya bikin orang tuh tertarik. Mungkin itu gara-gara pernah ngerasain menangnya itu tuh. Ya, jadinya terus-terusan. Sama kayak kita main game lah, misalnya main game seneng menang gitu, dikasih lawan yang kayak gue bisa nge-kill dengan cara apapun gitu. Lawan-lawan bot lah ya. Iya. Tiba-tiba lu streak aja. Iya, itu kayaknya sih. Tapi gini, kenapa sampai abang-abang yang kita tahu di warkop, anjing kagak kerja cuma masih ngejudi tuh, nggak ngerti gue. Orang-orang yang kayak gitu-gitu tuh, jadinya kesian gitu. Kemudahan teknologi ini malah dipakai buat kayak gini, dan alasannya kayak ya udahlah, besok kan masih bisa makan, selama duit buat besok masih ada, masih nggak apa-apa lo gue habisin. Anjing duit lu masih sisa buat besok doang gitu. Maksudku, dan darurat kan 6 bulan, 1 tahun gitu. Ini duit buat besok aja udah berani judi. Bagus. Itu prinsip menikmati hidup hari ini hanya untuk hari ini kan itu. Ya terlalu YOLO sih. Sampai keluarganya susah kan. Nah itu kalau udah nyusahin keluarga baru itu tolol menurut gua. Ya. Tapi kalau selama masih diri sendiri ya udah gitu. Kalau udah nyusahin teman-temannya apa ya itu udah rese lah, udah bukan harus dibilangin lagi, itu mah udah harus dijauhin gitu-gitu mah, teman gitu mah.
Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin belum tahu siapa Fahri kemarin, soalnya pas Sere ini gue nonton nggak tahu bintang tamunya siapa. Ya. Itu masalah lu anjing. Enggak, kalau gua salah gua. Kali ini salah gua. Tuh masalah dia itu. Maksudnya ngapain sih orang kalau lu nggak tahu, lu tahu tuh harus ngasih tahu orang gitu. Ya. Nah, kalau lu nggak tahu gak usah ngasih tahu gitu ya. Kalau gua salah gua merendah gua. Hari gue pengen jualan cola. Pertama kali ngelihat lu ya, kalau nggak salah ya di Ketawa Comedy Club kalau nggak salah. Itu open mic atau acara apa gitu. Itu udah salah satu yang secara materi udah mencuri perhatian gitu. Beda dibanding yang lain masih nyari lucu, dia nyari isu ya. Ya. Apa gue nyari isu aja? Ya misalnya ada isu yang ada yang dibahas gitu, nggak ya cuma nyari lucu ya. Apalagi ini udah show keduanya teman-teman, jadinya pasti isunya yang dibahasnya lebih matang gitu. Jadi untuk ditonton bisa langsung ke Markas Comika, caranya tanggal 3 Agustus 2024, beli tiketnya di tix.comika.id, harganya 100 ribuan. Ya, kapasitasnya juga nggak banyak Markas Comika, jadinya yang mau nonton bisalah buru-buru beli tiketnya biar dia tenang nyiapin show berikutnya gitu. Show ini dulu sih. Oh, show ini dulu. Iya, sebenarnya materi sih ya 80% udah oke lah. Tinggal beberapa set lagi yang harus dikencangin. Nggak akan nyampe 100% materi show mah. Pasti selalu ada perasaan kurang ya? Iya, pasti kurang terus. Ujung-ujung kayak gue 2 jam anjing. Padahal rasanya sejam kayaknya belum nih gitu. Tahu-tahu lama gitu. Ya, karena kan vibe-nya show kan ya ngomong apa aja kan direspon, apalagi Markas Comika dengan segitu apa namanya sih, kayak mendukung lah untuk pertunjukan show gitu. Orang merhatiin banget, orang fokus gitu. Jadinya kayaknya sih bakal molor gitu. Kalau materi sejam ya pasti lebih dari itu. Ya kalau molor gue udah yakin, tapi ada beberapa yang aja kayaknya masih bisa gue peras lagi nih biar lebih bagus gitu. Entah lebih padat tawanya atau lebih rapi kayak gitu-gitu sih. Ya, jadi silakan teman-teman dibeli tiketnya, nanti linknya juga ada di deskripsi. Sekali lagi terima kasih Fahri. Oke, thank you Sampai ketemu lagi di show selanjutnya, nanti insya Allah lah gua nonton lah. Kalau ada streamingnya. ada streamingnya tuh. Kalau mau ngeremin mau. Bisa streaming. Ya, makasih udah nonton. Dadah.